Siap, terima kasih Pak Eko Wahyu, ada Pak Victor juga, Pak Victor, Pak Eko Wahyu, Pak Dedi, sambil nunggu yang lain ya. Dimanapun teman-teman berada, saya doakan dalam keadaan yang sehat. Jadi, Pak Rizka, ya, bocor suaranya. Oke, sambil nunggu yang lain, ada yang punya posisi nggak nih? Pak Dedi, Pak Victor, sama Pak Wahyu, posisinya apa? Ini mah bukan ya, saya nggak open posisi di sini. Tapi nanti juga kalau misalkan momennya bagus, saya juga mau open posisi ya. Kita cek dulu. Tadi udah clear. Sebenarnya masih condong ke buy-nya sih kalau saya ya. Di malam ini tuh, karena polanya tadi kan udah naik kayaknya di YouTube ya, video live analisanya sempat membentuk yang namanya triangle patternnya itu. Kalau teman-teman jeli, sebenarnya kita bisa, kalau ini susah diidentifikasi, sebenarnya kita bisa breakdown juga ke M30 misalkan. Tadi itu sempat ngebentuk yang namanya symmetrical triangle tuh. Jadi itu jadi potensi untuk, atau jadi indikasi untuk kenaikan di XAUSD. Nah, oke. Ini sebentar ya, masih banyak yang masuk, saya admit dulu semua. Ini masih kesulitan koneksinya ya, dan mohon maaf bila tiba-tiba ini ya suka lost connect. Ini udah berapa minggu ini lagi ada gangguan internetnya. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin saya jawab dulu pertanyaan dari Pak Eko ya. Ada sell katanya di 1777, apakah masih potensi? Kalau 1777 mas, setahu saya itu masih di atas supportnya ya. Kita tandai dulu deh, kita hilangin dulu aja 1777 ya selnya. Tapi untuk ketahanan akunnya Pak Eko, apakah masih cukup aman ya? Kalau masih cukup aman, saran saya hold aja dulu, karena ini juga masih di framing sebetulnya. Nanti saya jelaskan alasannya kenapa. 1777 kita cek, 1777 poin berapa? 1777 aja. Oh, di support ini, kalau boleh tahu mohon maaf Pak Eko ya, sell-nya kapan ya? Posisi sell-nya ini tepat di level support ya. Saran saya gini, kalau misalkan mau malam ini kejemput, Pak Eko di averaging, tapi dengan catatan ya. Oh, tadi baru ya, berarti pagi ya. Pertama gini, ini adalah level support terdekatnya dia. Nah, kalau misalnya kita mau lihat close price-nya aja atau lihat powernya dari seller atau buyer-nya, kita bisa pakai line chart. Trik saya seperti ini gitu. 1776 amannya, itu level supportnya 1776.79. Ini level supportnya, dan kita lihat juga ini tuh sebenarnya RBS ya, resisten become support. Dulu kan ini sempat menjadi resistennya di sini, tapi di break di sini dan sekarang beralih fungsi atau berganti menjadi level support. Yang seperti itu Pak Eko biasanya kuat ya untuk level support yang seperti itu tuh. Biasanya susah untuk di break gitu. Jadi saran saya, kita ambil kemungkinan terburuk aja dulu. Kalau harga nggak mampu break di support, karena kalau mau profit ini harus break support, artinya kan, betul kan, seperti itu. Kalau mau profitnya cukup, berarti harga harus break di support, yang artinya kita terlalu mengambil resiko kalau misalnya kita take profit di bawah level support, karena kan ketika harga menyentuh level support itu cuma dua kemungkinan, kalau nggak breakout, bounce, atau pullback balik lagi gitu kan. Nah, kita ambil yang terburuk aja dulu. Harga itu cuma mantul doang, misalkan harga itu udah naik terus turun, cuma mantul doang di support kayak gini. Artinya apa? Artinya kalau sell-nya ada pas area-area sini, kalau mau berbalik jadi profit harus di averaging. Tapi untuk averagingnya, pertama saya selalu nggak pernah bosan buat ngingetin
di ketahanan akun dulu dicek masih memungkinkan nggak untuk melakukan averaging. Kalau masih memungkinkan averaging. Kalau lotnya 0,1 misalkan dengan balance $10.000, tadi sell di sini kurang lebih 0,1 ketarik sekarang tuh kurang lebih berarti masih sekitar $50 mungkin ya, nggak ekstrim juga. Di sell lagi tapi dengan lot 0,2. Kenapa 0,2? Bukan harus dimarti terus ya, enggak. Ini untuk antisipasi aja kalau harga nanti turunnya tuh cuman 2-3 poin doang ke bawah. Nah, kita bisa dapat hasil yang masih profit akumulasinya itu gitu. Jadi ketika harga misalkan turun cuma sampai sini doang, kita masih dapat akumulasi yang masih profit. Nah, jadi di sell lagi dengan lot kalau tadinya 0,1, 0,2 berarti sekarang, tapi kalau di awal udah langsung 0,2, 0,3 atau lebih mungkin, saran saya lotnya sama aja. Tuh. Jadi di kesimpulannya di averaging aja, nggak apa-apa, nggak usah takut. Toh malam ini juga nggak ada news yang terlalu ekstrim ya, nggak ada news kayak minggu kemarin, masih cukup kalem lah marketnya. Kalau untuk intraday sebenarnya ini di averaging Pak Eko ya, saya lagi tapi minimal dikejar BEP-nya atau syukur-syukur bisa turun balik lagi ke supportnya, itu bisa close profit gitu. Seperti itu, karena kalau saya lihat ini indikasinya itu masih naik walaupun harga itu kalau kita lihat ini sebenarnya masih ranging sebetulnya. Ini masih sideways, ini datar. Teman-teman juga mungkin masih ingat ya ketika market dalam kondisi yang datar atau ranging seperti ini, biasanya saya pakai indikator, masih ingat lah indikatornya juga nggak banyak kok. Yang pertama mungkin ini yang saya pakai itu, cuman biasanya kalau saya kan multi time frame kurang lebih seperti ini dengan 3 windows. Time frame itu H4, H1 sama M15 atau M30 paling gede, itu untuk momentumnya. Tetapi kalau misalkan dengan kondisi yang ada sekarang, saya menyarankan atau saranin ke teman-teman cukup di H1 juga nggak apa-apa, nggak harus multi time frame ya. Bollinger Band biasanya saya pakai kurang lebih seperti ini, standar. Kita bisa lihat deh enaknya pakai Bollinger Band ini. Ketika kondisi market datar seperti ini, dalam 1 atau 2 hari ya, mungkin ini 2 hari lah dari sini kita anggapnya ya, 2 harian itu ada beberapa kali momentum yang kalau kita manfaatkan ya lumayan juga gitu. Dalam artian daripada kita menunggu momen intraday kita, misalnya kalau intraday kan ini sebenarnya tipis banget kan, cuma 3 poin, 4 poin gitu. Nah, tapi kalau untuk scalper atau untuk melakukan scalping ya ini ideal banget gitu, karena pertama harganya datar, resisten dan support sudah terbentuk dengan range yang cukup lebar tapi nggak terlalu tipis juga, kondisinya masih bisa diikutin karena belum ada indikasi si harga ini akan break di atas atau di bawah. Dari tadi juga seller neken buyer masuk gitu kan, kita lihat dari candle ini gitu, dari candle ini pun rejectionnya itu udah kelihatan, ini 2 kali reject ya, artinya ya power antara seller sama bayarnya itu masih cenderung sama, belum ada trigger atau pemicu yang bisa bikin buyer atau big seller masuk di sini kalau kita lihat gitu. Yang pertama, terus miring ya. Terus cukup ya. Terus kalau kita lihat, ini harus kayak misalkan ini Bollinger Band udah kayak gini aja, ini udah dianggap datar, ini udah berani untuk dipakai plannya berdasarkan indikator ini. Kayak misalkan simple banget kok. Ini ketika harganya tuh di lower band kita bisa langsung ambil buy, take profit di middle. Ini mau diambil sellnya mangga, tapi kalau saya biasanya kalau nanggung kayak gini enggak, karena kalau saya tuh minimal harus nyentuh atau minimal deket banget kayak ini. Ini yang pertama kali nyentuh, pertama kali datar juga Bollinger Band. Kita ambil buy di sini, di candle ketiga udah TP, udah nyentuh lagi di sini, buy lagi, TP lagi gitu. Ini nggak ada momen terlalu kecil sideways-nya, saran saya jangan diambil kalau misalnya, jangan dipaksakan ya kalau terlalu kecil kayak gini, karena profit enggak, loss juga enggak, di situ-situ aja gitu.
Nah ini nyentuh lagi, udah TP lagi, ini harusnya tadi sell, TP lagi, ini dianggap bisa menyentuh karena ini udah deket gitu. Dan Bollinger Band-nya masih datar, ini buy, udah TP lagi. Ini nggak sempat ganti candle, udah langsung TP kalau ini. Karena gini, rule-nya itu untuk Bollinger Band kan yang pernah saya share waktu itu ya, itu nggak harus close candle dulu baru open posisi. Jadi kalau nyentuh kayak gini, ini candle yang bullishnya ya, yang ini nyentuh belum close candle pun kita bisa langsung sell selama Bollinger Band-nya masih datar dan dipastikan dalam kondisi market yang bukan yang sedang bergejolak pas lagi ada news, NLP kayak gitu enggak, tapi market yang kayak sekarang gitu. Ini nyentuh di atas dan belum close candle pun kita langsung sell gitu. Ini juga sama, ini dianggap menyentuh atau mendekati lower band, artinya buy. Di candle itu belum ganti candle udah TP langsung gitu. Itu nggak nyampe 1 jam tadi udah TP. Kelihatannya mungkin kecil ya, karena memang scalping, namanya juga scalping, rata-rata pasti nggak besar-besar ngambilnya, kecuali kalau scalping yang sering saya lakukan, entah itu scalping dibilangnya atau bukan, tapi yang saya sering lakukan dengan teknik seperti ini kan biasanya di time frame-nya H4 gitu. Targetnya bisa 2-3 kali lipat daripada ini. Tapi kalau kita lihatnya, ini kan di XAUUSD ya, di gold. Di gold atau di XAUUSD segini aja sebetulnya udah lumayan. Contoh, ini sell kan, take profit di sini. Ini 3 poin gitu, dengan lot terkecil aja, lot 0,3. Itu udah $30 dapat. Ya lumayan lah daripada kita nunggu sideways ini breakout membentuk trend, kan lama juga, ini udah 2 hari sideways. Tapi kenapa nggak dimanfaatkan juga? Kenapa nggak bisa dimanfaatkan? Bukan nggak bisa sebetulnya, tapi mungkin karena kitanya yang terbiasa intraday, momennya itu ada swing, atau misalkan ketika momennya itu ada menyentuh MA segala macam kayak gitu, kita baru entry. Nah, kita lupa ada teknik sesimpel ini yang bisa kita pakai, yang bisa kita praktekkan untuk cari profit atau cari momentum. Ini juga enak banget, simple. Belum lagi tambahannya, saya kan suka pakai ini juga ya, stochastic oscillator. Dengan setup saya itu kurang lebih seperti ini, 14.3 Nah, kalau untuk osilatornya biasanya di 3 window yang saya pakai ini, saya pasangin osilator itu di time frame yang paling kecil gitu, di 15-nya atau di 30-nya. Kalau Bollinger Band-nya jadi acuan itu yang time frame yang paling besar, H4 dan H1-nya. Nanti kita bahas lebih detail lah kalau misalnya cara pakai. Sempet dulu juga saya bikin indikator tutorial trading yang cara seperti ini di YouTube. Masih ada sih videonya, kemarin saya cek, cuman bukan di Binance Official, Mas. Dulu itu di channel pribadi saya, cuman saya juga lupa namanya apa. Nanti kalau kebetulan saya ingat, saya share di grup ya untuk linknya. Tapi gampang kalau nggak salah nyarinya juga, ketik aja nama saya Syam Bollinger Band atau Stochastic, nanti muncul kurang lebih viewernya itu ada 35 ribuan. Karena biasanya kan kalau viewer udah di atas 10 ribu itu nggak susah nyari videonya, nggak harus korek-korek sampai ke bawahnya. Nah, kita lanjut lagi, ini masih dalam kondisi yang datar. Nah, untuk Bollinger Band atau untuk sistem ini sendiri masih bisa dipakai nggak? Masih, karena Bollinger Band-nya masih datar nih, ini masih bisa diikutin, tunggu aja sampai nanti candle-nya nyentuh di upper band seperti ini, kita bisa sell dan nggak harus nunggu close candle. Itu saya sukanya Bollinger Band ini. Pertama, Bollinger Band itu simple, yang kedua lengkap, dalam artian ya di Bollinger Band ini semuanya udah ada gitu. Untuk melihat tren biasanya kan pakai MA, seorang user indikator itu. Tadi juga ini udah ada, middle band ini kan SMA 20 periodenya. Coba aja pasangkan ya. Ini pernah saya praktekkan juga sebelumnya, cuman takutnya ada teman-teman yang belum ini ya, belum lihat. Ini MA, ininya simple, periodenya 20, ini middle band gitu. Jadi udah lengkap sebetulnya. Terus support resistennya ini upper sama lower gitu. Uppernya sebagai resisten, lower sebagai support gitu. Makanya ketika candle nyentuh upper band, kita bisa sell. Ketika candle nyentuh lower band, kita masih bisa buy. Tapi untuk take profit, kalau misalnya sell di upper di sini, harga nyentuh upper band, terus kita sell, TP-nya nggak di bawah sini, nggak.
TP-nya di middle aja. Ketika candle nyentuh lower band pun kita bisa buy, tapi TP-nya bukan di upper, TP-nya tetap di middle. Kok gitu misalkan, kenapa kayak ini sell TP-nya di sini aja? Ya memang mungkin gitu, dari harga itu ketika nyentuh resisten ya sangat mungkin balik lagi ke support, tapi nggak selamanya. Contohnya ini nih, ini udah ke bawah, dia naik, cuman nyampe middle balik lagi kan, nggak nyampe upper. Nah kita antisipasi ya terjadi seperti itu lagi ya. Untuk sebenarnya untuk yang namanya scalping itu, bahkan kebanyakan orang-orang yang benar-benar suka scalping kan itu 1-2 poin aja biasanya diambil, nggak tahu nyari apa. Cuman kalau buat saya minimal ya 2 poin itu udah minimal banget, 2 poin 3 poin baru di close gitu. Seperti itu Pak Eko. Wahyu ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Terus di time frame D1 apakah masih masuk tren turun juga? Apa subways? Kereta api dong Pak. Subway sideways mungkin. Oke, daripada kita mengawang-awang, lebih baik kita analisa bareng biar sambil belajar juga ya di time frame satu. Ini jangan dicontoh, ini akun simulasi doang ya. Karena saya nggak open posisi di sini, saya nanti open posisinya kalau ada momen di handphone aja. Ini ada posisi buy karena memang tadi pagi saya sempat bikin video di YouTube di Dimex Official bahwa memang indikasinya masih up ya, atau masih naik gitu. Jadi saya simulasi dulu di sini ambil posisi buy, dan di akun saya juga masih hold, cuman lotnya lebih kecil, nah kayak gini 0,3 atau 0,2 atau 0,3 saya juga lupa. Kalau di time frame di D1 atau di daily katanya, nah ini masih tren turun nggak? Kita identifikasi bareng-bareng. Sekalian nge-refresh juga teman-teman, cara saya mengidentifikasi market itu kurang lebih seperti ini. Yang pertama, saya harus melihat dulu yang namanya sebuah tren itu di teorinya, termasuk di buku pun ada kan dijelaskan bahwa yang namanya atau sebuah tren atau sebuah pergerakan harga baru bisa dikatakan itu adalah tren. Minimal sudah terbentuk 4 titik. Ini kita mengulas aja lagi ya yang udah pernah dibahas. Nah, apa ya, bosan juga. Ini yang sering saya bahas dulu di awal-awal. Dan 4 titik itu maksudnya gini. Ini titik A, ini titik B, ini titik C, titik D. Atau biasa saya sebut itu adalah low, high, higher low, dan higher high. Ketika harga atau pola dari sebuah harga itu sudah memiliki keempat titik ini, artinya ini sudah bisa dikatakan trennya adalah tren turun gitu. Tapi kalau misalkan low-nya udah ada, high udah ada, higher low, lower ya higher low, ini juga udah ada, tapi yang titik keempatnya baru sampai sini. Nah ini belum bisa dikatakan trennya udah turun, udah naik gitu, udah terbentuk tren naik, karena ini bisa dikatakan menjadi higher high-nya dia ketika sudah naik, sudah lebih tinggi daripada titik C atau titik high yang ini yang pertama. Sampai sini misalkan ini kan udah lebih tinggi, kalau kita kasih tanda kan kurang lebih seperti ini batasnya. Nah ini kan batas high yang pertamanya. Ketika harga naiknya baru sampai sini, ini belum memenuhi syarat atau belum bisa dikatakan higher high-nya, atau belum bisa dikatakan titik keempat. Baru bisa dikatakan higher high atau titik keempat ketika harga sudah sampai di sini. Artinya udah lengkap 4 titik dan sudah memenuhi syarat untuk dibilang sebuah tren naik. Berarti buy dong, betul kalau untuk seorang swing trade, swinger. Tapi kalau untuk intraday bisa aja sell dengan banyak alasan, misalkan dari stokastik udah mentok juga di atas, udah overbought, atau misalkan MA-nya udah mengindikasikan yang untuk ambil banyak bisa untuk sell gitu kan, banyak banget kalau untuk seorang intraday apalagi pengguna indikator untuk ambil posisi sell walaupun dalam kondisi tren naik seperti ini. Dan itu tidak salah, itu betul, yang penting ada alasannya, ada plan-nya. Alasan yang saya berdasarkan indikator, misalkan plannya saya mau scalping, mau ambil 2-3 poin sebagai koreksi, karena menurut indikator yang saya pakai harga itu sudah masuk di titik jenuh atas atau overbought, yang artinya sudah ada potensi untuk atau indikasi untuk mengalami penurunan, walaupun penurunannya sebatas koreksi doang gitu. Nah penurunan sebatas koreksi pun kan lumayan, kalau 45 atau 7 poin kalau di XAUUSD itu kan bisa dimanfaatkan, makanya tidak salah juga selama ada alasan dan ada plan
yang jelas. Plan itu kan termasuk meliputi yang namanya pemasangan stop loss, take profit dan yang lainnya gitu. Stop lossnya di mana, take profitnya di mana, itu benar-benar harus dilakukan sebelum kita melakukan entry namanya gitu. Terus seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi dulu ke materi sebelum kita identifikasi langsung ke market. Kalau tren turun berarti sebaliknya ya. Nah, kalau kita benar-benar berbicara trading, kenapa saya sering katakan trading itu simple, gampang, bukan gampangin ya, tapi emang gampang gitu. Karena tanpa harus banyak teknik, analisa, banyak indikator segala macam, sebenarnya melihat dari pola seperti ini aja seharusnya kita itu udah bisa melakukan yang namanya trading. Harusnya dengan bisa mengidentifikasi tren aja, itu harusnya udah berani OP, udah berani untuk analisa sendiri. Kenapa? Karena kalau kita misalkan udah bisa analisa kayak ini kan udah tren naik kan, setuju kan, sepakat ya. Nah, ini kan mau koreksi. Kalau untuk seorang swing intraday bisa aja dia sell atau scalping juga bisa aja dia masih ambil sell atau mungkin buy-nya sedikit boleh gitu. Tapi kalau misalkan basicnya banget, ketika sudah terbentuk tren naik seperti ini, udah ada 4 titik low, high, higher low, dan higher high, seorang trading swinger basic dia pasti akan langsung bikin plan kurang lebih seperti ini. Ketika harga turun ke bawah, ketika harga sedang atau sudah memenuhi fase koreksinya, maka seorang swing trade itu akan langsung bikin plan atau mungkin langsung entry buy di situ dengan tujuan untuk mengikuti arah tren. Itu basic banget dari trading. Bukan buy di sini juga ya, kalau kita buy di sini itu udah melanggar basic dari atau aturan paling dasar dari yang namanya jual beli. Jual beli itu kan beli ketika harga murah, jual ketika harga mahal. Nah, inilah saatnya diaplikasikan di market forex, karena market forex pun kan sejatinya sebetulnya bisnis dagang juga gitu kan, jual beli juga. Nah, kalau kita beli di sini, satu rule basic udah kita langgar. Lebih baik kalau misalkan mau sebagai trader yang menggunakan cara-cara basic, simple tetapi akurat gitu kan, lebih baik ketika sudah terbentuk tren naik seperti ini, kita sudah berasumsi bahwa harga akan lanjut ke kenaikannya, tetapi harga itu cenderung akan selalu koreksi dulu. Ini koreksinya kemana? Koreksinya biasanya ke level high ini yang di breaknya dia kurang lebih sampai sini. Idealnya seperti ini gitu. Nah, ketika harga sudah nyampe di sini, barulah ambil posisi buy untuk seorang swing trade. Gini doang plannya gitu kan. Strateginya itu nggak rumit banget. Untuk exit point dan exit dan take profit juga sebenarnya itu gampang banget untuk ditentukan. Nah, kalau udah bisa seperti ini, baru kan kita bisa melakukan yang namanya atau menggunakan indikator, salah satu Fibonacci, tarik dari high to low, dari low to high kalau tren naik kurang lebih seperti ini. Di sini ada level 618, ketika harga turunnya udah sampai di 618, ini udah buy, stop lossnya bisa di bawah 764 atau 886. Itu kan yang basicnya banget. Nah, sekarang kita lupakan ini, kita langsung aplikasikan ke market XAUUSD. Nah, tadi kan katanya Pak Eko Wahyu ya, di tab daily katanya trennya masih tren turun. Kalau di time frame daily justru saya belum melihat pola dari sebuah tren turun sebetulnya. Kenapa? Tadi udah kita bahas kan, yang namanya tren itu harus ada 4 titik. Kalau tren turun berarti kurang lebih polanya harus seperti ini. Kecuali kalau di time frame H1 ya, H1 H4 ada kayaknya. Cuman kalau di daily belum ada pola seperti ini. Misalkan kita anggap titik pertamanya di sini. Kita anggap titik pertamanya di sini ya. Ini kan baru titik kedua. Untuk higher high, higher low-nya belum ada. Kalau untuk bisa dibilang ini udah tren turun, harusnya udah minimal terbentuk seperti ini polanya. Jadi gimana dong kalau misalnya seperti ini? Nah, berarti kita masih bisa lihat tren dari sebelumnya. Kalau dilihat dari tren sebelumnya, kita anggap saja bolehlah dari sini, harusnya jangan dari fresh ya, karena ini anomali. Tapi kita anggap aja dari sini ini valid. Polanya ini masuk. Kalau untuk daily, malah kalau di daily kan polanya lebih masuk ke trend up.
sebetulnya, betul nggak? Ini ada low, ada high, ada higher low, dan ada higher high. Dan pola tren naiknya belum dibatalkan atau belum berubah. Kenapa? Karena tren naik ini dia koreksi, dan koreksinya itu masih valid sebagai koreksi, bukan pembalikan arah tren. Karena kalau pembalikan arah tren harusnya turunnya udah sampai sini, udah lewat dari low ini udah di break, berarti ini udah paling cuma satu wave doang berarti untuk tren naiknya. Nah, walaupun ekstrim dari kemarin-kemarin, tapi kalau kita lihat turunnya itu ternyata masih koreksi doang. Kalau udah koreksi doang, apakah udah waktunya ambil posisi buy untuk seorang swing trade? Bisa jadi, tapi daripada kita mengira-ngira tanpa alasan, lebih baik kita gunakan sebuah metode, yaitu menggunakan tools. Atau misalkan di sini kan kalau kita lihat udah fix ya polanya dari sini, dari waktu flash crash sampai dengan sekarang itu, kalau lihatnya di daily, trennya itu masih dalam kondisi tren naik gitu. Pertama, toolsnya itu yang saya gunakan adalah trendline untuk menandai atau dapatkan level supportnya dia. Nah, trendline ini nanti yang berfungsi sebagai level supportnya gitu. Dilihat dari trendline pun sepertinya ini belum break di support kan, karena ini yang jadi acuan ini sama ini kan. Kemarin harga sempat turun sampai sini, tapi ternyata kalau kita pasang trendline di D1 ini belum break di supportnya dia ternyata gitu. Yang mana berarti itu lebih menguatkan lagi bahwa tren di XAUSD ini masih dalam kondisi tren naik gitu. Tapi apakah sudah waktunya untuk buy gitu? Beda-beda mungkin kalau untuk analisa. Kalau menurut saya sudah bisa, makanya tadi pagi saya merekomendasikan untuk ambil posisi buy-nya untuk swing trade ya, bukan untuk daily-nya, bukan untuk intraday-nya gitu. Kenapa? Karena saya lihat pertama, lihat di stokastik, saya tuh simple stokastik lagi gitu. Tapi karena ini masih akurat banget, ini kan oversold kan, pernah saya jelaskan simple banget cara pakainya juga, oversold kan, dan udah bersilangan, makanya alasannya harusnya dari kemarin. Ini tuh agak telat di candle yang ini nih, candle yang kemarin 2 hari yang lalu, 1 hari yang lalu, Senin ya. Ini persilangannya di sini. Ini mah hari Jumat berarti, hari Jumat. Pokoknya pas bersilangan ini harusnya ambil buy. Ini naik kan, sampai sekarang pun harusnya masih running profit. Dan lumayan, mungkin 10 poin ada kalau kita ambil entry-nya di sini. 15 poinan. Dan masih hold, dan targetnya masih panjang gitu. Alasan pertama itu, terus saya ukur pakai Fibonacci pun ternyata ini ada di salah satu level Fibonacci. Fibonacci-nya custom yang sering saya gunakan ya. Ini dari low to high. Dari sini ke sini saya tariknya. Ini sebulan lalu sebenarnya mapping itu. Tapi masih saya jadiin acuan. Masih ada kalau misalnya teman-teman ada yang masih simpen screenshot-annya yang mapping bulan lalu ya. Ini 618 jebol kan, cuma kalau saya kan Fibonacci-nya custom, saya tambahkan satu level lagi di 17, satu level lagi yaitu 2 level sorry, saya tambahkan Fibonacci retracement saya itu tambahkan 2 level di 764 sama 886. Cara customnya udah pernah saya jelaskan juga ya, cara custom Fibonya. Nah, dan ini tepat ternyata mantulnya di sini di 764. Kalau pakai Fibonacci kita bisa dapat buy-nya yang lebih dalam lagi sebenarnya di sini. Tapi kalau pakainya cuma stokastik doang, mungkin di channel yang agak tinggi dikit. Artinya apa? Ini udah jelas-jelas banget untuk koreksi di daily-nya udah terpenuhi. Udah terpenuhi. Harus biasanya kalau normalnya kan ambil posisi buy itu ketika harga turun ke golden ratio Fibonacci ya, level 50 atau level 61.8. Tapi ini lebih dikit. Cuman untungnya kalau saya kan pakai custom Fibonacci-nya gitu di 764 dan ternyata pas juga. Terus ada ini lebih menguatkan, shadow yang ini pas juga di 764. Ini aja seperti ini gitu cara tradingnya. Trendline, Fibonacci. Kalau trennya dibaca, yang pertama itu identifikasi dulu trennya apa. Terus kalau misalkan untuk batasan-batasannya atau untuk menandainya, saya bisa pakai gunakan trendline. Untuk cari momentum buy-nya atau sell-nya di mana, saya pakai Fibonacci gitu. Kayak gitu doang gitu.
Kalau udah kayak gitu ya udah set and forget. Lalu kita berbicara kalau ini naik, tapi Pak Eko nggak usah khawatir ya, 17.77 nanti kejebot dulu kok, itu mah masih dekat. Sampai mana? Nah, ini ada satu lagi Fibonacci retracement ekspansi, Fibonacci ekspansi itu untuk menentukan target profit. Biasanya kalau nggak di 100 di 161.8 gitu. Tapi ini ternyata udah terpenuhi yang 100-nya dan menjadi level supportnya. Berarti bila mana suatu saat ini terkonfirmasi dia naik terus ke atas, sampai mana naiknya kita udah punya gambaran angka. Itulah enaknya Fibonacci, itu juga bukan kisaran, bukan sekedar kisaran, tapi angkanya kita dapat. Berdasarkan Fibonacci ekspansi, kalau dia nanti naik break di resisten ini, dia tembus di 1869 atau 1870-an, maka tujuan selanjutnya adalah 1963. Dan kalau kita tarik ke belakang, tengok ke kiri, ternyata benar di angka 1963 itu ada resisten. Ini uniknya Fibonacci. Seperti itu Eko ya. Kalau di daily kurang lebih kita udah analisa bareng, hasilnya seperti ini. Tapi kalau di time frame H4 ada tren turun, bisa jadi di time frame H1 ada tren turun, jelas ini trennya tren turun gitu. Tapi kalau di time frame daily atau D1 trennya masih naik. Siap, sama-sama Pak Eko. Oke, dari Ibu ya, Ibu Hani, cara nentuin titik Fibonacci-nya gimana? Pilihnya Fibonacci expansion. Untuk Fibonacci, Bu Hani, saya gunakannya untuk basicnya dulu ya. Saya ambil dulu grafiknya yang kosong dulu buat dicoret-coret. Misalkan tadi kita di weekly deh biar lebih gampang, biar kayak trader Eropa ya, tradingnya di weekly. Fibonacci-nya itu yang ini Bu Hani, yang retracement standarnya itu ada level 0, level 23.6, 38.2, 50, 61.8 dan 100. Nah, kalau Fibonacci yang saya gunakan ini ada dua level tambahan, yaitu 764 dan 886. Tapi kalau untuk mau dipakai dipraktekkan, itu saran saya standar aja dulu juga udah bagus gitu. Nentuin titik Fibonacci. Nah, mungkin kalau untuk pertanyaan nentuin titik Fibonacci, gini, kita harus tahu dulu, harus identifikasi dulu. Jadi langkahnya atau tahapnya itu kayak tadi, kita identifikasi dulu ini trennya apa. Oh, ini trennya naik. Tadi kita udah identifikasi ya di gold ini trennya naik, ada low, high, low, high. Low dan high yang terbarunya yang jadi acuan. Kalau tren naik berarti tarik dari low to high, dari low to high seperti ini gitu. Dan sedikit tambahan, kalau Bu Hani menggunakan acuannya itu yang bawahnya ujung shadow, atasnya pun kita gunakan ujung shadow. Tapi ada yang menggunakan body, misalkan dari body ke body. Kalau digunakan titiknya itu di body, di atasnya pun kita gunakan body juga. Tapi kalau saya biasanya pakainya penggunanya shadownya, saya hitung keseluruhan angkanya. Jadi kalau yang body itu kan namanya close price ya, jadi cuma hitung volumenya doang. Kalau saya semua, termasuk shadownya juga saya hitung. Jadi tariknya kalau dari tren naik, tarik dari low to high, low to high, low ke high, dan low sama high-nya itu adalah low dan high yang terbaru, low sama high-nya gitu. Terus kalau untuk menentukan target profit, betul menggunakan Fibonacci ekspansi. Titiknya ada 3, titik A, titik B, sama titik C. Nah, titik A kita taruh di yang paling bawah, titik B kita taruh di titik B juga, titik C kita taruh di koreksinya ini. Kalau ini ngambilnya di gelombang yang pertama di sini, maka dia otomatis nge-retrace sendiri seperti ini. Ada 3 level kalau Fibonacci untuk Fibonacci ekspansi seperti itu, Bu Hani gitu. Pak Muhammad Nur Salim, oke. Settingan Fibonacci, Bu Hani kalau belum jelas boleh ditanyakan lagi ya. Mudah-mudahan bisa dijawab. Pak Muhammad Nur Salim,
settingan Fibonacci terbaik gimana? Oh, kirain 2 kata ini, ternyata hanya tarik jadi nyambung. Settingan Fibonacci terbaik gimana? Emang ada spasi ya ini. Gimana katanya? Sebenarnya gini Pak, saya pribadi sebagai pengguna Fibonacci, settingan basic atau settingan bawaan Fibonacci ini tuh udah bagus, tanpa harus dimodifikasi segala macam, itu udah bagus. Cuma karena teknik atau cara trading saya itu bisa dikatakan berbeda dari yang sering di share di grup, karena kalau di grup kan udah pasti basic lah, nggak akan mungkin banyak custom dulu segala macam ya. Tujuannya kan biar yang baru pun bisa ikut memahami. Biasanya kalau misalkan mau mau ke pengembangan, ke tahap pengembangan, misalkan ibu pengguna MA tapi MA-nya nggak mau standar, pengen dikembangin, pengen punya teknik sendiri, nah itu biasanya kita bisa belajar lagi private. Cuman kalau misalkan untuk basic, untuk Fibonacci biasanya yang saya gunakan atau saya share materi di kelas itu yang basic gitu. Ini saya hilangin dulu aja, misalkan Fibonacci-nya saya reset ya. Saya defaultkan dulu. Ini setup default Fibonacci kurang lebih seperti ini, 0 sampai 100 yang jadi acuan gitu. Fibonacci terbaik setup dasar atau bawaan udah bagus gitu. Kenapa? Karena ini uniknya dan spesialnya Fibonacci untuk saya itu, jadi kalau Fibonacci itu kalau kita lihat indikator kayak bukan nggak bagus ya, bagus, cuman gini, yang ini tergantung dari selera dan prinsip aja mungkin dari cara trading. Kalau MA, stokastik, Bollinger Band, Ichimoku, Fractal segala macam, itu kan ada setupnya. Kayak contoh saya mau masukin moving average, ada setupnya langsung kan seperti ini. Artinya apa? Artinya ini akan selalu disesuaikan. Artinya kondisi market itu kan dinamis, market koreksi. Kondisinya itu linear, tapi bisa dibilang ya sirkular juga gitu kan, berulang-ulang gitu. Tetapi karakternya, bukan karakter, sorry, apa ya dibilangnya tuh, kondisinya lah kita bilang, kondisinya itu walaupun sama polanya tapi berbeda-beda, entah dari volumenya yang dulu mungkin XAUSD cuma 12 sampai 15 poin, sekarang mah 15 sampai 25 poin rata-rata. Hal-hal seperti ini yang beda, cuman karakternya itu kan sama aja. Nah, yang namanya indikator itu butuh penyesuaian untuk hal-hal tersebut gitu. Makanya ada setup seperti ini gitu. Dari dulu sampai sekarang indikator itu selalu disesuaikan dengan kondisi market yang ada sekarang, selalu di-upgrade perkembangannya, makanya berubah-ubah. Tetapi kalau untuk Fibonacci dari pertama kali ada sampai dengan sekarang ya masih seperti ini gitu, bentuk dan angkanya itu nggak berubah. Dan ketika saya praktekkan di market sekarang, akurasinya luar biasa, masih nggak berubah, masih sama ketika pertama kali saya trading menggunakan Fibonacci. Segala sesuatunya masih sama, terlepas dari mau bulan apa, mau lagi musim news apa gitu kan, mau kondisi market lagi bergejolak seperti apa, tetap Fibonacci itu setupnya seperti itu, angkanya tidak pernah berubah dan hasilnya pun masih tetap akurat gitu. Kenapa saya berani bilang Fibonacci itu akurat hasilnya? Contoh ini Fibonacci ekspansi ya, ini kan harga udah terjadi ini, atau kita anggap baru terjadi lah kemarin-kemarin gitu kan, waktu flash crash. Artinya apa? Nggak ada yang tahu kan harga akan terbentuk seperti ini. Ketika saya tarik Fibonacci berdasarkan pola yang terjadi saat ini, terus kita tengok ke kiri, loh kok bisa pas gitu. Itu yang bikin Fibonacci ini menurut saya unik ya. Berdasarkan pola yang terjadi sekarang, kita cocokkan ke historinya dia, ke sejarahnya dia, nyambung, connect gitu kan. Artinya apa? Para pelaku market, para market mover ini masih patuh dengan angka-angka yang ada di Fibonacci, masih menggunakan pengukuran berdasarkan metode atau angka-angka Fibonacci. Misalkan saya buy target profit, ini yang market mover anggap aja ya, saya buy target profit 1.800. Kenapa? Karena Fibonacci-nya di situ, otomatis harga terbentuk atau tertutup akan di situ. Itu mungkin, itu masih hipotesis saya sebetulnya. Cuman kalau lihat market sampai dengan saat ini masih masih tinggi akurasinya Fibonacci ini, berarti Fibonacci ini masih banyak digunakan para market mover.
Itu salah satu alasan saya kenapa saya masih pakai Fibonacci retracement atau Fibonacci lah gitu. Seperti itu Bu Hani gitu dan Pak Muhammad Nur Salim ya. Jadi setupnya boleh standar dulu, tapi kalau misalnya saya udah benar-benar paham nih dengan pola strategi segala macam yang standar Fibonacci, saya mau kembangkan teknik trading Fibonacci. Nah, itu kan banyak sebetulnya pengembangan Fibonacci itu boleh nanti kita belajar private gitu. Pengembangannya kan bisa ke harmonic trading, teman-teman pasti udah nggak asing ya, kayak butterfly pattern, back pattern, Gartley, atau hal semacam itulah. Itu kan rumusnya pakai angka-angka Fibonacci rumusnya. Kayak kemarin di time frame H1 kalau kita lihat, ini agak melebar dikit ya, nggak apa-apa materinya, karena saya pengen benar-benar jelas dan nggak tahu kenapa kalau udah berhubungan sama Fibonacci itu sayanya yang bersemangat. Nah contohnya ini titik X ke A itu koreksinya sampai dengan 38.2. Oke, terus saya ukur lagi titik A ke B menghasilkan titik C dan koreksinya ini tuh 764 pas gitu. Terus ekstensinya dari titik B ke C pasti teman-teman bingung lah apa maksudnya, cuma nanti juga suatu saat mungkin ada waktu untuk saya jelaskan. Nah, ekstensinya ini yang menjadi target profit atau take profit untuk posisi buy gitu. Ini yang namanya harmonic trading. Salah satu ada butterfly pattern, ada bearish, ada bad pattern atau ada flat pattern. Harusnya di sini take profitnya. Cuman ini take profitnya malah kelebihan sih. Tapi take profit yang kedua itu bisa di sini, bahkan ada yang mengatakan bisa sampai sini. Tapi kalau saya nggak se-ekstrim ini, saya di sini. Buy di sini dan harga akan turun ke neckline itu ini ujung ini yang garis kuning ya, saya kasih tanda. Saya hapus dulu biar nggak pusing. Ini neckline, terus Fibonacci juga saya hapus. Ini neckline dan ternyata pas kan. Nah, angka-angka yang saya dapatkan tadi bisa take profit di sini itu kan berdasar pengukuran dari Fibonacci. Ini salah satu pengembangan Fibonacci. Soalnya nanti saya akan bahas lebih lanjut tentang harmonic trading. Seperti itu. Jadi kalau untuk setup, kembali lagi setup saran saya basic pun udah bagus, setup standar. Tapi kalau misalnya mau custom seperti saya boleh juga, bisa ditambahkan 2 level atau 3 level juga bisa sebetulnya. Cuman kalau saya 2 level setelah 61 itu udah cukup. Begini. Ini ada level 650 dan 618, ini standar kan. Udah aja 61 langsung 100. Nah, kalau saya kan ditambahkan 2 level di sini. Biasanya untuk saya averaging gitu. 2 level 764 dan 88.6. Terus dari Bu Hani lagi, betul Bu Hani, kalau untuk mengukur koreksi menggunakannya Fibonacci retracement. Tapi kalau ukur kayak misalkan sekarang ini XAUUSD tren naiknya ini kalau naik terus sampai mana, ini juga sebenarnya di time frame H1 kan udah tren naik tuh, dan koreksinya juga udah koreksi. Kalau kita lihat ini pas banget di 50. Ini kalau misalnya dia terus naiknya sampai mana, ini kalau kita main-main di time frame kecil pakai Fibo bisa juga ya, seperti ini ditaruh sini, lalu ini ditaruh. Nah, kalau pakai Fibo, kalau misalkan untuk menentukan tren naik, kita anggap di time frame saat ini udah paling tren naik ya, ini berlanjut bisa sampai mana. Nah, saya kalau pakai Fibonacci, kalau untuk menentukan akhir dari sebuah tren atau prediksi dari akhir sebuah tren, pakainya Fibonacci ekspansi. Saya dapat angka di sini di 1789. Kalau mau pasang sell limit boleh di sini. Kalau udah ada posisi buy mau kasih take profit di sini juga boleh gitu. Nah, intinya kemungkinan akhir dari tren naik ini ada di 1789, sorry. Mata saya yang agak buruk, bukan 69, 89 ya. Ini kalau bisa berdasarkan Fibonacci atau angka-angka dari Fibonacci. Kalau untuk bagusnya di H1 di H4, Fibonacci itu bisa digunakan di time frame berapa aja, tetapi semakin besar time frame yang kita gunakan, tingkat akurasi dan lainnya juga akan semakin bagus gitu. Seperti itu. Sudah terjawab semua ya, alhamdulillah. Silakan sebelum saya tutup mungkin ada lagi yang mau tanyakan.
mudah-mudahan walaupun agak melebar ya, tapi plannya dapat lah ya tadi ya. Intinya di awal udah saya jelaskan bahwa indikasinya masih ada indikasi naik, cuman untuk tadi Pak Eko yang masih ada posisi sell di 1777 itu masih bisa kejemput, tapi cuman disarankan untuk averaging biar nutup yang bawah gitu, biar cepat kejemput ya. Tapi kalau mau nunggu, nggak bisa averaging atau kamu pakai averaging akunnya, nggak apa-apa, itu masih sangat mungkin untuk kejemput 1777. Tapi indikasinya sekali lagi ini indikasi masih indikasi naik. Angkanya tadi kita dapat 1789, kemungkinannya bisa naik sampai situ, bisa pasang sell limit di situ, bisa pasang take profit di situ kalau ada yang tadi follow buy di analisa YouTube yang di-share tadi. Kalau untuk averaging sekarang boleh, cuman kalau averaging mau averaging aman gini, kita averaging spekulasi kayak misalkan ini udah ada shadow, kalau di M30 ini mungkin udah ada pola pembalikan. Artinya apa? Ini kita asumsikan sebagai resistennya, walaupun nggak valid banget, nggak akan kuat banget gitu kan. Tapi ini udah terbukti di time frame yang 30 udah membentuk resisten di sini. Averaging sekarang silakan gitu. Tapi kalau averaging sekarang sell-nya di sini, pasang stop loss di sini biar nggak nambah PR. Kalau misalkan harga malah balik naik lagi ke atas gitu. Jadi ketika harga balik lagi naik ke atas pun ya udah kena stop loss, nanti sell lagi aja di atas lagi di 1789 tadi itu resisten di A1-nya yang pakai Fibonacci gitu. Averaging sekarang boleh karena di sini pun udah mulai bikin shadow, tapi pasang stop loss saran saya di sini. Tapi kalau mau ragu-ragu mau nunggu 1789 juga nggak apa-apa, tapi nggak terlalu riskan sih. 1777 masih normal lah kalau plotting segitu mah. Sama-sama Pak Eko Wahyu, semuanya juga mohon maaf ya, analisa juga nggak terlalu banyak, cuma dari sawah aja, plannya juga seperti itu, simpel banget gitu. Dan ada sedikit tambahan materi tadi Fibonacci, retracement, ekspansi, plus Bollinger Band juga. Kalau Bollinger Band nanti teman-teman juga boleh cari aja saya di YouTube ya. Cuman belum saya masukin ke official, lupa terus sayanya gitu. Bollinger Band udah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa dipahami. Sekali lagi teman-teman, apapun yang bisa saya bantu jangan sungkan untuk berkonsultasi baik di grup ataupun di WhatsApp. Sekian dari saya, sehat selalu, jaga kondisi kesehatan semuanya, salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.